Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 455. Memikirkan hal ini, Li Linzi menjadi lebih bertekad untuk merayu Zhao Junlin dan menjauhkan Zhao Junlin dari Chen Che. Di sisi lain, Chen Che secara alami membawa Qiu Yaoer ke toko anggur. Xiao Yong telah memimpin orang-orangnya untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan pada anggur tersebut, dan sekarang saatnya untuk menyerahkannya. Begitu Chen Che datang, dia memanggil semua penjaga pergi, karena mereka tidak perlu lagi berjaga di sini, dia telah membawa Dou Dou ke sini. Minta Dou Dou untuk berjaga di luar halaman. Dou Dou, jangan biarkan siapapun datang. Jagalah di sini dengan baik. Jika kamu menjaga dengan baik, aku akan memberimu sesuatu yang enak besok. Dou Dou menundukkan kepalanya dan meninggikan suaranya, lalu berbaring di sana dengan patuh. Setelah tidak ada orang di sekitar, Chen Che tidak sabar untuk membawa Qiu Yaoer ke atas. Tuan suami, mengapa kita harus pergi tidur? Qiu Yaoer sebenarnya mengerti di dalam hatinya, tapi dia masih harus bertanya. Lagi pula, menurut pendapatnya, bukankah dia, Liu Xiaoxiao, dan Li Linzi melayani suaminya bersama-sama? Dengan kata lain, kita sudah begitu akrab satu sama lain, lalu apa salahnya berguling-guling di ranjang bersama? Selain itu, tempat tidur di rumah sangat besar, dia tidak perlu khawatir tidak punya tempat untuk berguling. Bukankah aku takut kamu akan mengganggu tidur mereka dengan berteriak terlalu keras? Hehe, Chen Che tersenyum nakal hingga Qiu Yaoer malah tersipu. Bah, aku tidak tahu bagaimana cara berteriak. Kamu mengira aku Sister Sunshine. Dia mirip dengan Li Linzi, tapi dia tidak terlalu keras kepala. Misalnya ketika cintanya kuat, dia akan tetap bersuara. Li Linzi berbeda. Saat tidak ada orang di sekitar, dia tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun. Benarkah? Sayangku, aku akan mencobanya. Kuharap mulutmu selalu keras. Qiu Yaoer bertanya sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda ingin orang menjadi tangguh? Atau Anda ingin orang bersuara lembut? Chen Che tercengang dengan pertanyaan ini, dan kemudian dia sangat gembira. Haha, gadis, apakah kamu sudah tercerahkan? Ayo, ayo istriku, aku ingin melihat seberapa keras mulutmu. Sungguh kejutan yang tidak terduga. Chen Che tidak menyangka bahwa gadis ini benar-benar memiliki sisi seperti itu dan telah tumbuh dewasa. Malam ini, Chen Che bisa menikmati gelombang berkah. Dia juga mulai menjadi ahli kaki lagi. Chen Che sangat menyukai sepasang kaki giok Qiu Yaoer, tapi selain bermain dengannya, dia masih akan memikirkan Zhao Junlin. Meskipun Zhao Junlin memiliki status khusus, Chen Che juga tahu bahwa tidak akan ada hasil antara dia dan Zhao Junlin, tetapi dia tetap membayangkan hal itu akan terjadi. Jika dia bisa mengenakan pakaian wanita dan melakukan adegan seperti itu, dia akan sangat bahagia. Chen Che memikirkannya, dan kebahagiaannya luar biasa. Namun, Qiu Yaoer, yang telah lama dicadangkan, masih gagal mempertahankan garis pertahanan untuk tidak berteriak, dan suara manis bergema di toko anggur. Bahkan keduanya melebarkan mata di saat bersamaan, lalu menghela nafas diam-diam. Bab 456. Matahari pagi menembus kabut, dan cahaya hangatnya menyebar ke seluruh daratan. Saat sinar matahari masuk, Anda dapat melihat pemukiman baru yang dibangun di sepanjang kedua sisi jalan utama di desa Chenjia. Perencanaannya sangat ketat, dan semuanya dibangun di sepanjang jalan utama. Setiap komunitas adalah bangunan 3 lantai. Ini adalah komunitas untuk para pengungsi baru. Sekarang, orang-orang ini pada dasarnya telah mengambil hipotek, tetapi mereka tidak hanya merasa tidak ada yang salah, tetapi mereka juga dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Chen Che dan Chen Jiachun. Lagi pula, meski mengambil pinjaman, mereka selamat. Tidak hanya mendapat perlindungan seluruh desa Chenjia, tapi mereka juga punya rumah sendiri. Rumah yang terbuat dari beton bertulang itu tidak hanya indah, tapi juga sangat bagus tahan lama. Kini, apalagi angin dan hujan, semua orang tidak lagi takut dengan hujan es, karena rumahnya cukup kuat, hujan es pun dapat dengan mudah menghalanginya. Beberapa rumah tersebut masih dalam tahap pembangunan, namun sebagian sudah ada yang menghuninya. Sekarang desa Chenjia sudah terhubung dengan rumah-rumah di kota Xinyu, bahkan, rumah-rumah di desa Chenjia bahkan lebih besar dibandingkan dengan rumah-rumah di kota Xinyu. Hanya dari padatnya penduduk dan banyaknya rumah, sudah tidak mungkin lagi bisa membedakan mana kota dan mana desa.
Chen Jiachun, sebenarnya, bisa diganti namanya menjadi Chen Jiacheng atau semacamnya. Namun di desa tersebut, keseluruhan strukturnya tidak banyak berubah. Seluruh desa Chenjia masih merupakan penduduk desa yang sama, namun terdapat juga sejumlah kecil orang luar. Tahukah Anda, Chenjiachun kini menjadi hotspot, dan orang-orang dari luar ingin tinggal di Chenjiachun, karena bukan hanya faktor keamanan di sini yang paling tinggi, tapi kesejahteraan Chenjiachun juga paling tinggi dari desa Chenjia sudah menuju kehidupan yang sejahtera. Penduduk desa di desa Chenjia berpenghasilan beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, lebih banyak daripada keluarga biasa dalam setahun. Jadi sekarang orang-orang dari luar ingin tinggal di desa Chenjia. Dengan cara ini mereka tidak hanya mendapatkan keamanan dan kemurahan hati dalam hidup, tetapi juga lebih bermartabat. Sekarang, jika orang lain mengetahui bahwa Anda berasal dari desa Chenjia, mereka harus lebih menghormati Anda saat berjalan di jalan. Hal lainnya adalah anak-anak penduduk desa di desa Chenjia tidak dipungut biaya sekolah dan biaya lain-lain di Akademi Chenjia. Penduduk desa Chenjia juga sangat menghargai bulu. Mereka tahu bahwa apa yang dimiliki desa Chenjia saat ini adalah hasil yang diperoleh dengan susah payah, jadi mereka sangat menghargainya dan memiliki rasa kehormatan kolektif yang kuat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi orang luar untuk masuk ke desa tersebut, kecuali untuk menikah. Begitu gadis-gadis di desa Chenjia mencapai usia yang tepat, banyak mak comblang akan datang untuk mengatur pernikahan. Belum lagi laki-laki, di zaman yang lebih banyak perempuan daripada laki-laki, laki-laki sudah sangat populer, belum lagi status penduduk desa di desa Chenjia, mereka pun semakin populer. Hanya saja penduduk desa Chenjia cukup keras dalam hal ini. Tahun ini, hanya 2 anak perempuan yang menikah di desa tersebut, namun 3 orang sudah menikah. Tahukah Anda, di era ini, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan hal-hal seperti menikah hampir sama langkanya dengan water chestnut. Tapi di Chenjiachun, sudah ada 3 di antaranya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Apalagi ketiga mertuanya bukanlah tipe orang yang sengsara. Mereka sangat bersemangat tinggal di Chenjiachun. Rasa malu menjadi mertua telah sepenuhnya diimbangi dengan status mereka sebagai anak Chenjiachun. Banyak orang bahkan menganggap hal semacam ini sebagai celah dan ingin memanfaatkannya. Misalnya, ketiga gadis dari keluarga Chen Xiaobing dulu membuat khawatir adik ipar ketiga untuk menemukan suami yang baik. Namun kini para mak comblang tersebut mulai fokus pada Chen Xiaobing dan keluarganya, karena Chen Xiaobing dan kakak ipar yang ketiga memiliki status khusus, dan ada 3 anak perempuan di keluarga mereka. Selama mereka bisa menikahi salah satu darinya, mereka bisa langsung menjadi tuan dan menjadi sangat dihormati di desa Chenjia yang membuat iri semua anak-anaknya. Kini kakak ipar ketiga pun ikut merasa kebas, karena putrinya memang sudah mencapai usia layak untuk cuti menikah, dan ia sebagai seorang ibu memang sedikit panik. Apakah ada yang bilang akan menikah dengan ketiga keponakan itu? Dari keluarga macam apa mereka? Di halaman keluarga Chen Ce bertanya sambil bergosip sambil sibuk dengan pekerjaan yang ada. Kakak ipar ketiga sedikit bangga dan berkata dengan nada bermartabat, mereka semua, ada yang bertani, ada yang berbisnis, ada yang menjadi pejabat dalam keluarga, ada yang menjadi tentara, dan ada yang menjadi tuan tanah, beberapa kerabat, semua datang menemui saya. Tapi ini semua terima kasih kepada Tuan. Chen Ce tertawa, kakak ipar ketiga, apa hubungannya ini denganku? Itu sangat relevan. Dulu, ketiga putriku semuanya dikatakan pecundang. Aku bahkan tidak memberi Xiaobing seorang putra. Aku sering disodok dari belakang selama bertahun-tahun. Saat aku berjalan di jalan, pinggangku patah. Aku tidak tahan, tapi sekarang berbeda. Siapa yang berani meremehkanku sekarang? Kakak ipar ketiga berkata dengan bangga, tetapi Chen Ce masih melihat keluhan yang sedikit tersembunyi dari dalam matanya. Selama bertahun-tahun, ia memang dianiaya. Ia juga satu-satunya perempuan di desa itu yang baru melahirkan seorang anak perempuan, sehingga tekanan pada dirinya cukup untuk menunjukkan betapa besarnya tekanan yang ia alami. Tapi sekarang tidak apa-apa, apa yang terjadi setelah melahirkan anak perempuan? Melahirkan anak perempuan tetap bisa menjadi ubi jalar. Sekarang keluarga Chen Xiaobing berada di urutan kedua setelah Tong Dalei di desa, atau telah melampaui keluarga Tong Dalei. Di keluarga mereka, Chen Xiaobing adalah tokoh tingkat umum di bawah keluarga Chen, dan kakak ipar ketiga adalah satu-satunya pengawas wanita di keluarga Chen Ce. Memang benar tidak ada lagi yang berani meremehkanmu? Kakak ipar ketiga, jangan tidak sabar,
pilih perlahan, dan bawa yang terpilih kepadaku untuk membantumu. Chen Ce melirik kedua orang gadis di samping kakak ipar ketiga. Faktanya, mereka baru berusia 14 atau 15 tahun ini. Meski menurut Chen Ce masih terlalu dini bagi mereka untuk menikah, hal itu tidak menghalangi mereka untuk memilih terlebih dahulu. Kalau begitu terima kasih kepada Tuan dulu. Kalian berdua kenapa tidak berterima kasih kepada Tuan? Kedua keponakan itu dengan cepat mengucapkan terima kasih. Chen Ce melambaikan tangannya dan berkata tidak. Keduanya memang tidak terlalu cantik, namun merupakan pilihan terbaik. Selain itu, keduanya memiliki kemampuan memasak yang sangat baik dan pandai dalam pekerjaan rumah tangga. Istri yang baik. Chen Ce saat ini sedang sibuk membagi bibit labu di halaman. Pada hari pertama dia kembali ke rumah, Chen Ce sudah merendam biji labu tersebut ke dalam air dan menanamnya. Chen Ce membudidayakannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu adalah tangan orang lain, namun meski begitu, kurang dari 100 bibit yang bertahan hidup dihasilkan. Namun, itu sudah cukup. Chen Ce mengambil 2 keranjang bambu, menaruh bibit labu dengan tanah di dalamnya, lalu mengambilnya ke ruang terbuka di belakang akademi dan mulai menanamnya. Ruang terbuka ini dipilih dengan cermat oleh Chen Ce. Pertama, cukup subur, dan kedua, ada cukup banyak orang yang menjaganya. Bahkan jika Chen Ce pergi selanjutnya, labu ini tidak akan dirugikan. Orang terbaik yang merawat labu ini tentu saja adalah Wang Hongwen. Bab 457. Wang Hongwen yang sudah lanjut usia mengenakan kemeja pendek yang cerdas hari ini dan terlihat jauh lebih muda. Selama tahun baru tahun ini, Chen Ce secara khusus membantu Dekan Wang untuk mencarikan istri untuknya. Bagaimanapun, Dekan Wang sudah tua, dan dia selalu tidak merawatnya dengan baik. Istri Dekan Wang 30 tahun lebih muda dari Dekan Wang, dan sekarang berusia awal 40-an. Dengan Nyonya Wang yang merawatnya, Dekan Wang menjadi lebih energi, berpakaian lebih modis setiap hari, dan terlihat lebih muda. Saat ini, Wang Hongwen sedang memegang cangkul, melihat ke arah Chen Ce yang sedang memetik bibit labu, dan mulai berteriak. Nak, apakah benda ini benar-benar ajaib seperti yang kamu katakan? Berapa kilogram per hektar? Ini bukan lelucon. Wang Hongwen sangat ragu sejak dia mengetahui tentang kekuatan labu ini. Berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun, ia sangat tidak percaya ada tanaman yang bisa menghasilkan beberapa kilogram per hektar. Wang Hongwen juga bertani ketika ia masih muda. Meski kini sudah tua dan kakinya lemah, ia tetap mengetahui permasalahan umum, misalnya gandum musim dingin yang kini memiliki hasil tertinggi, bisa menghasilkan lebih dari 500 kg per hektar. Ini dapat dianggap sebagai keluaran terbaik. Tapi sekarang ketika Chen Ce mengambil biji labu tersebut dan memberitahunya bahwa hasil per hektar setidaknya 2000 kg, atau bahkan 3 atau 4000 kg, dia mengira Chen Ce sedang membual. Dekan, kita tunggu waktu untuk verifikasi apakah aku sedang membual atau tidak. Pokoknya biji labu ini diserahkan padamu. Nanti aku akan datang menemuimu. Bagaimana? Bah, siapa yang menginginkan kepalamu? Kita sedang berperang dengan orang-orang Qiang dan iblis. Jangan mengatakan hal-hal sial seperti itu. Aku hanya ingin tahu apakah benda ini nyata. Lagi pula, keluaran yang kamu sebutkan benar-benar terlalu sulit membuatku percaya. He Zong, yang berada di sebelah Wang Hongwen, juga mengangguk, saat kami menanam sendiri gandum musim dingin kecil, tahun itu turun salju lebat, dan kemudian kami mendapatkan panen yang bagus, tetapi hasil panen saat itu hanya 507 kg, tapi itu tadi hasil gandum tertinggi yang pernah saya ketahui, dan sejauh ini saya belum pernah melihat tanaman dengan hasil lebih tinggi. Chen Ce melepaskan beban dari pundaknya dan berkata sambil melepaskan ikatannya, itu normal. Hujan yang membawa keberuntungan menandakan tahun yang baik. Salju yang menguntungkan menandakan panen yang bagus. Wang Hongwen dan He Zong sama-sama tercengang. Jelas ini pertama kalinya mereka mendengar hal ini. Apakah ada hal seperti itu? Wang Hongwen terbuka terhadap dunia baru. Salju akan membekukan beberapa telur serangga yang tersembunyi di dalam tanah, memungkinkan gandum tumbuh lebih baik, sehingga hasil panen akan lebih tinggi. Tentu saja, tidak semua tanaman menyukai salju, dan ada tanaman lain di dunia. Hal-hal dengan hasil yang jauh lebih tinggi daripada gandum, seperti jagung, kentang, ubi jalar, singkong, dan padi 3 kali tanam, tapi barang-barang ini seharusnya masih ada di ujung barat, dan mereka harus melewati lautan untuk sampai ke sini.
Beberapa kata Chen Ce membawa pikiran kedua pria itu ke barat jauh yang jauhnya ribuan mil. Mereka tidak percaya dan serempak bertanya, apakah benar ada makanan seperti itu? Tentu saja, terutama kentang dan ubi jalar, hasilnya sangat tinggi, 3.000 kg per hektar itu seperti lelucon, dan tidak perlu memetik tanah yang cocok untuk sayuran dan biji-bijian. Chen Ce ingin makan kentang. Terkadang dia tidak merasakannya sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa memakannya. Sekarang jika Anda memberinya beberapa kentang, dia bisa membuat daging sapi rebus atau daging kambing rebus tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan itu akan lezat. Sayang sekali dia hanya bisa memikirkannya sekarang. Baik bapak-bapak, ayo kita tanam labunya dulu. Paling lama 2 bulan saja, kalian akan bisa melihat butiran makanan yang lebih besar dari kepala kalian. Setelah mendengar perkataan Chen Ce, Wang Hongwen juga sangat bersih dan berinisiatif bergantian menggunakan cangkulnya dan menggali lubang satu persatu. Dengan cara ini, Dekan Wang menggali lubang, Chen Ce membawa bibit, dan dia membawa air untuk menyiraminya, membentuk gambaran yang sangat harmonis. Beberapa siswa melihatnya di luar pagar dan melompat untuk membantu, tetapi dimarahi oleh Wang Hongwen. Jangan masuk, bajingan kecil, jangan lewati. Mulai hari ini adalah area terlarang di akademi kita. Tanpa izin saya, tidak ada siswa, termasuk guru-guru, yang boleh menginjakkan kaki di sini. Siapapun yang melanggar perintah akan langsung dikeluarkan dari akademi. Perintah Wang Hongwen secara langsung membuat takut banyak siswa. Di saat yang sama, hal itu juga membangkitkan minat yang besar di kalangan para siswa. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita tersebut menyebar ke seluruh akademi. Para siswa sangat penasaran sehingga mereka mulai membicarakannya. Jadi, apa yang ada di halaman belakang? Saya tidak tahu. Saya mendengar Dekan Wang menggali lubang, Tuan Chen menanam bibit, dan Tuan He menyiraminya. Beberapa saudara senior ingin naik dan membantu, tetapi Dekan Wang memarahi mereka, dan kemudian larangan ini keluar. Bahkan seseorang yang terhormat seperti Dekan Wang dan Tuan Chen secara pribadi menanamnya. Seberapa berharganya barang-barang di halaman belakang ini? Berhentilah mengintip. Karena itu adalah sesuatu yang disayangi Dekan Wang, kita harus mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Kita tidak pergi ke halaman belakang, tapi kita bergiliran menjaga di luar pagar halaman belakang. Akademi telah melatih kita, dan ini waktunya bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Ini hanya upaya yang kecil. Setuju. Kalau begitu mari kita bagi menjadi beberapa kelompok dan bergiliran menjaga. Tapi tidak ada seorang pun di akademi kita yang akan menyebabkan kerusakan, kan? Tidak ada orang yang berkorban seperti itu. Omong kosong, jika orang seperti itu muncul di akademi, kita harus bekerja sama untuk membunuhnya, tapi kuncinya adalah masih ada burung di langit. Kita harus mengawasinya. Oke, mari kita kelompok menjadi beberapa kelompok. Mulai sore hari, para siswa bergantian berpatroli di halaman belakang. Ada yang berpatroli dengan serius, ada pula yang berjalan-jalan di halaman belakang sambil mengesahkan buku. Melihat adegan ini membuat Wang Hongwen sangat senang. Kriteria keberhasilan dalam mendidik seorang siswa bukan hanya apakah ia telah memperoleh ketenaran atau tidak, tetapi apakah ia telah belajar bagaimana menjadi seorang manusia. Menjadi manusia lebih penting daripada belajar demi ketenaran. Para siswa di akademi sibuk menjaga barang-barang suaminya. Li Linzi, sebaliknya, sibuk melindungi keluarganya. Untuk melindungi keluarganya dan menyelamatkan suaminya, dia mengambil inisiatif dan mulai menciptakan peluang untuk bertemu Zhao Junlin secara kebetulan. Zhao Junlin adalah alien di desa Chenjia. Kecuali Chen Ce, Wang Hongwen, Chu Zhengyi, dan Qiu Bailu, yang mengetahui identitas sebagai wanita yang mungkin dekat dengan kaisar, semua orang hanya tahu bahwa dia adalah bangsawan dari ibu kota. Apapun yang dia suka lakukan setiap hari, Xiao Yong akan menemaninya. Hari ini, Zhao Junlin ingin merasakan pengalaman berburu di pegunungan belakang. Awalnya, dia ingin meminta Xiao Yong untuk membawa harimau itu, tetapi Xiao Yong dengan enggan menolak. Pertama, harimau tidak mau mendengarkan Xiao Yong. Kedua, jika harimau mengambil tindakan, bagaimana mungkin ada mangsa di pegunungan yang berani tinggal di tempatnya? Oleh karena itu, Xiao Yong hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah Li Linzi mengetahui hal ini, dia berinisiatif untuk meminta perlawanan. Dia tidak bisa memerintahkan harimau itu, tetapi Ling menjadi dekat dengannya. Kurasa itu karena Ling cantik dingin seperti dia,
jadi Ling biasanya cukup dekat dengan Li Linzi. Jadi pada akhirnya, Li Linzi mengambil panah otomatis, membawa Ling, dan mengajak Zhao Junlin mendaki gunung bersama. Tentu saja, selain keduanya, ada 3 lainnya, Xiao Yong, Fat Gold, dan Tin Tiger. Dan Chen Ce tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Setelah menanam labu, dia tidak peduli lagi, tapi dia perlu mengawasi lembaga penelitian senjata. Bersambung.